Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi di kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pengetahuan saya yang sudah beberapa kali saya cari, saya kaji tentang posisi ventilasi pada rumah. Semoga referensi ini dapat mudah dipahami bagi kita semua. Mari kita belajar bersama. Secara umum dulu, ini adalah pentingnya ventilasi dalam desain rumah. Ventilasi yang baik dan penting untuk yang pertama adalah menjaga kualitas udara dalam ruangan, yaitu dengan menurunkan kadar CO2 atau karbon dioksida, kemudian VOC atau volatile organic compound atau dinamakan senyawa organik yang mudah menguap. Ini menyebabkan kelembapan. Kemudian kenyamanan termal dan kesehatan penghuni. Yang ketiga adalah efisiensi energi dan pengurangan biaya pendinginan atau jika menggunakan pemanas. Jenis-jenis ventilasi rumah yang pertama adalah yang sering kita ketahui, yaitu ventilasi alami. Ini dibagi menjadi cross ventilation dan stack effect. Seperti gambar yang pertama, ini adalah bentuk dari cross ventilasi, yang ini adalah stack effect. Kemudian untuk ventilasi mekanik, ini HRV atau RV itu menggunakan udara buangan untuk memanaskan atau mendinginkan udara yang masuk ke dalam ruangan, dan menggunakan saluran AC dan ventilasi balik atau exhaust. Ini untuk mekanik dibantu menggunakan contohnya AC atau exhaust itu, atau komponen yang bisa mendorong atau menarik udara. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan ventilasi campuran, yaitu kombinasi dari ventilasi alami dan ventilasi mekanik. Yang pertama tadi tipe ventilasi, yaitu ventilasi alami yang terbagi jadi ventilasi cross dan stack. Untuk ventilasi cross, yaitu yang pertama seperti gambar di samping kanan, ini membutuhkan bukaan di dua sisi yang berbeda. Ini efektif menurunkan suhu dan kelembapan dalam ruangan. Untuk stack effect, ini yang gambar di bawah, yaitu aliran udara naik melalui bukaan atas di atap misalnya, yang disertai bukaan bawah juga untuk udara masuk kemudian keluar dari bagian sisi atas. Ini efisiensi dalam struktur dua lantai atau tinggi ruangan. Kemudian beberapa referensi panduan luas bukaan dan orientasi bangunan. Kemudian dari studi di Thailand, ini menyebutkan bahwa bukaan ventilasi harus lebih dari 40% agar dari area fasad untuk hasil optimal. Ini dapat dihitung dari luas ruangan. Ini kalau bisa dari studi di Thailand, 40%-nya merupakan area terbuka atau area ventilasi yang dapat dibuka. Pada studi lain, ini juga bisa menggunakan minimal 20% dari luas lantai. Kemudian untuk bentuk orientasi bangunan atau bentuk denah, ya, bentuk kompak atau persegi lebih baik daripada memanjang untuk aliran angin yang optimal.
Kemudian untuk elemen tradisional dan vernakular yang efektif, yang pertama adalah wind catcher atau wind tower dalam arsitektur tradisional yang menangkap angin dan membantu ventilasi tanpa energi listrik. Ini ya dibuat seperti bangunan cerobong ke atas untuk menangkap angin dari atas kemudian disalurkan ke bawah, dan pembuangan dari bawah juga dialirkan lagi ke pembuangan ke atas. Kemudian untuk di Indonesia sendiri terdapat rumah tipe tradisional yang ada di Jawa. Ini mungkin seperti rumah joglo, di mana elemen vernakuler seperti perforasi atrium langit-langit yang tingginya signifikan ini meningkatkan ventilasi alami dan kenyamanan termal. Jadi untuk rumah-rumah di daerah-daerah yang mempunyai konstruksi langit-langit yang tinggi ini dapat meningkatkan ventilasi, di mana posisi panas yang paling tinggi yaitu sebenarnya ada di bawah atap, yang dimana di materi kita sebelumnya untuk mengurangi panas di bawah atap dapat digunakan insulasi atau peredam panas, dapat berupa material dari foam atau menggunakan material lain yang ada di sekitar kita. Penggunaan jenis plafon juga sangat berpengaruh terhadap kenyamanan terhadap suhu udara di bawah atap. Kemudian ventilasi rumah tropis, ini studi di Kupang. Bukaan jendela 20% dari lantai ini baik untuk lokasi rumah tropis. Kemudian tinggi plafon bisa sekitar 3,75 sampai 4,5, cukup tinggi ya. Kemudian atap menjulang dengan ventilasi atas bawah, penting untuk aliran udara. Kemudian penempatan furnitur tidak menghambat aliran udara juga sangat penting. Jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama masih tetap luasan bukaan jendela ini kalau bisa minimal 20% dari luas lantai. Kemudian untuk tinggi plafonnya juga cukup tinggi, kisaran 3,75. Terus ventilasi atas bawah, artinya ada tidak cuma jendela, jadi ada juga ventilasi yang diletakkan untuk aliran udara keluar di bagian atas. Kemudian penempatan furnitur juga tidak menghambat aliran udara, dikurangi furnitur yang berada di dekat aliran udara seperti jendela atau lobster atau aliran udara yang lainnya. Kemudian ventilasi mekanik, yang pertama adalah model pemulihan panas HRV ERV. Ini alat untuk menukar udara lama ya, kemudian memulihkan energi panas dan kelembapan. Ada juga model demand control ventilation, ini lebih mungkin canggih lagi, yaitu ventilasi otomatis yang dapat menyesuaikan jumlah penghuni atau kadar CO2. Ini diberikan sensor di ruangan sehingga dapat mengatur sirkulasi sesuai dengan kebutuhan di dalam ruangan. Untuk rekomendasi desain untuk rumah tropis, yang pertama seperti hasil penelitian di lokasi Indonesia tadi di daerah tropis, bukaan yang pertama ventilasi ini minimal 20% dari luas lantai, kemudian tinggi plafon sekitar 3,75, lebih tinggi bisa juga lebih bagus. Kemudian penggunaan cross ventilation dan stack effect dengan ventilasi atas bawah, artinya
tidak hanya untuk penggunaan jendela saja, tapi juga ada ventilasi di bagian atas yang memungkinkan udara untuk bertukar panas ke arah atas, tidak hanya di bagian bawah saja. Kemudian untuk pertimbangan elemen seperti ini, penangkap penangkap corobong penangkap angin, itu kalau memungkinkan dibangun seperti itu, seperti ventilasi yang ada di atap. Kemudian jika memungkinkan adalah memilih atau mendesain, kalau belum membangun, yaitu bangunan yang lebih ke arah kota. Kemudian menyesuaikan arah angin yang dominan. Kita juga harus mengetahui arah angin itu berasal dari arah mana, apakah dari selatan atau dari utara. Itu lebih maksimal kita akan menggunakan atau memasang ventilasi di area di situ. Bisa juga untuk mengkombinasikan dengan sistem mekanis dengan menggunakan alat pendingin atau pemanas. Kemudian untuk mengimplementasikan sistem adaptif untuk efisiensi energi dan kualitas udara. Untuk kesimpulan kali ini terkait ventilasi, yaitu ventilasi alami baik mampu untuk menciptakan kenyamanan termal tanpa AC, kemudian menurunkan konsentrasi karbon dioksida, kelembapan, dan polutan. Yang ketiga, mengurangi konsumsi energi pendingin. Penting kita ketahui posisi-posisi ventilasi dan tadi seperti cross ventilasi atas bawah, kemudian ada juga stuck ventilasi yang ada di atap, atau mungkin bisa dibuatkan penangkap cerobong angin, itu juga bisa. Kemudian sistem ventilasi mekanik jika diperlukan untuk menambah pendinginan atau penghangatan ruangan. Desain yang terintegrasi, yaitu antara bukaan ventilasinya besar, dapat meningkatkan airflow, aliran udara yang alami, juga dapat menambah dengan menggunakan teknologi ventilasi seperti kipas atau AC atau exhaust, begitu dapat meningkatkan atau menghasilkan solusi yang lebih baik untuk daerah-daerah yang beriklim tropis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan kali ini yang dapat saya share kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.